Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iroh Maisaroh, CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik. Pada kegiatan kali ini terbagi menjadi 3 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu tahapan praobservasi. Tahapan kedua yaitu observasi, dan tahapan yang ketiga adalah pasca observasi. Saya akan melakukan supervisi kelas terhadap rekan sejawat saya yaitu Ibu Maria Alkiptia selaku wali kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Begini Bu ya, kemarin ya saya sudah bilang ya ke Ibu bahwa saya itu mendapatkan tugas dari yaitu untuk mengobservasi proses pembelajaran di salah satu kelas di sekolah tempat kerja rekan sejawat. Nah, pada kegiatan kali ini nanti ada 3 tahapan ya Ibu. Yang pertama yaitu tahapan praobservasi, yang kedua tahapan observasi, dan yang ketiga itu tahapan pasca observasi. Nah, tujuan pembelajaran tersebut yaitu untuk kita saling berdiskusi ya, saling sharing mengenai misal adanya hambatan dalam proses pembelajaran, kemudian mungkin kesulitan yang dihadapi itu apa, seperti itu. Nanti kita bisa bertukar pikiran dengan Ibu Maria seperti itu. Kemudian selain itu tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja Ibu sebagai pendidik di sekolah. Alhamdulillah saya senang sekali ya Bu ya, bisa diajak berkolaborasi, berdiskusi ya untuk membahas atau mengobservasi saya gitu ya, supaya bisa meningkatkan kinerja saya juga sebagai pendidik, meningkatkan proses pembelajaran yang saya sampaikan di kelas juga. Ya, jadi tujuan kita siang hari ini yaitu untuk berdiskusi dan berkolaborasi ya Bu ya, untuk pelaksanaan supervisi ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu ya, kira-kira apa sih materi yang akan disampaikan oleh Ibu ya? Rencananya nanti materi yang akan saya sampaikan itu materi bahasa Inggris di kelas 5, itu tentang jenis-jenis rasa, pengenalan rasa. Iya Bu ya. Nah, terkait tentang materi ya Bu ya, materi tentang tes rasa, mungkin kan itu ada tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan pembelajarannya itu ada 2. Nanti yang pertama itu siswa akan bisa mengenal 4 jenis rasa, ada asin, ada asam, ada manis, dan ada pahit. Nah, terus yang kedua, tujuan yang kedua itu si anak bisa membuat kalimat dengan bentuk tunggal ataupun jamak tentang rasa-rasa tersebut. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini kira-kira area apa sih yang akan dikembangkan oleh Ibu ya? Area pengenalan ya, pengenalan, jadi siswa akan lebih bisa mengenal dan mengelompokkan jenis-jenis makanan sesuai dengan rasanya, seperti itu. Begitu ya Bu. Jadi nanti di dalam proses pembelajaran tersebut adanya kerjasama ya antar kelompok. Selain itu mereka juga saling berdiskusi tentang tugas yang diberikan itu. Oke. Kemudian yang area yang dikembangkan juga itu yang pertama yaitu mengenal jenis-jenis makanan, kemudian mengelompokkan jenis-jenis makanan tersebut dan memberikan contoh-contohnya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, itu sangat luar biasa ya Bu ya, sangat bagus sekali. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja sih yang sudah dipersiapkan Ibu untuk supervisi nanti? Yang pasti harus ada modul ajar ya Bu ya, karena modul ajar itu adalah salah satu pegangan utama kita ketika akan melakukan proses pembelajaran. Selain itu juga modul ajarnya harus berdiferensiasi, KSE dan juga budaya positif harus diterapkan seperti itu. Lalu saya juga menyiapkan LKPD yang sesuai dengan tugasnya,
dengan proses pembelajarannya, dan juga asesmen yang sesuai dengan pengelompokan siswa, karena nanti siswa akan dikelompokkan sesuai dengan minat dan daya belajarnya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih ya, strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Dari strategi yang saya lakukan itu pasti akan melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Bukan kebetulan, karena memang siswa saya itu memiliki tiga kelompok dengan minat dan gaya belajar yang berbeda. Makanya saya memberikan pembelajaran juga berbeda metodenya. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Untuk yang auditori nanti akan saya berikan video pembelajaran. Jadi mereka memahami dari video pembelajaran itu, memahami dan menggali apa yang mereka lihat dari video pembelajaran tersebut. Terus juga kalau untuk yang visual, nanti anak-anak kelompok visual itu akan saya beri gambar ya atau kartu tentang jenis-jenis makanan dengan pengelompokan rasanya. Nah, untuk kelompok yang terakhir, kelompok kinestetik itu kan mereka cenderung lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi nanti untuk kelompok kinestetik mereka akan lebih berperan aktif mengelompokkan dalam tugas, dalam LKPD, misalnya makanan apa yang berasa asin, makanan apa yang merasa manis, seperti itu. Ya Bu ya. Baik Bu, jadi Ibu sudah menggunakan modul ajar yang berdiferensiasi yang sesuai dengan minat dan gaya belajar yang berbeda-beda ya Bu. Tadi Ibu katakan untuk yang visual itu Ibu dengan memberikan gambar dan kartu-kartu kemudian dikelompokkan sesuai dengan rasanya masing-masing. Kemudian yang auditori Ibu itu memutarkan sebuah video pembelajaran sehingga anak nantinya suruh menyimak dan mendengarkan. Kemudian yang terakhir itu untuk kinestetik dengan pengamatan langsung seperti itu. Nah, mungkin disertai dengan alat peraga Ya, betul. sangat bagus sekali ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, kira-kira ini kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Untuk rencananya nanti hari Selasa besok. Nah, jadi nanti besok Selasa saya akan berkunjung ke kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi kelas untuk mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, nanti kemudian setelah melakukan supervisi kelas, mungkin nanti kita akan mengadakan wawancara kembali Bu, percakapan kembali, yaitu mengenai percakapan yang sudah ini ya, yaitu pasca observasi, tahapan pasca observasi. Mungkin nanti untuk di tahapan pasca observasi kita tidak berdua Bu, nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Arifin Jamal. Nah, dari tadi ya kita berbincang-bincang, sebenarnya apa sih harapan Ibu ke depannya? Ya. Dari hasil diskusi hari ini, hasil wawancara, hasil kolaborasi, hal yang bisa saya dapatkan yaitu gambaran ya Bu, gambaran yang bisa saya pakai untuk nanti ketika proses pembelajaran, untuk dari segi modul ajar, strategi, metode, ataupun misalnya asesmen ataupun apa yang harus saya persiapkan dalam proses pembelajaran besok. Luar biasa sekali. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali untuk Sama-sama. Ibu. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di kegiatan Amin. supervisi besok. Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning today. How are you? I'm fine too, thank you. Oke, today ya, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin duduk
duduknya yang rapih dulu. Yuk, duduk yang rapih dulu. Gimana sih duduk yang rapih? Oke. Sudah siap rapih? Oke. Kita berdoa ya. Oke, let's pray together yang akan dipimpin oleh Iren. Come on, Iren. Oke, Iren. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke. Who is absent today? Who is absent today? Siapa yang hari ini tidak masuk? Ayo nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dulu ya. Kita buat kesepakatan kelas supaya pembelajaran hari ini langsung ke materi. Lihat di sini ada gambar. Sudah dilihat ke materi. Lihat di sini ada gambar. Sudah dilihat? Gambar yang pertama. Apa itu gambar yang pertama? Pare. What's the meaning of pare bahasa Inggrisnya? Bitter melon. Bukan melon. Bitter melon ya. Bitter melon ya. Apa rasanya? Apa rasanya bitter melon? Ada yang sudah pernah mencoba bitter melon? Suka enggak? Sebutkan 4 jenis rasa yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian temui tadi ya. Bitter, salty, sour, and sweet ya. Lalu yang asin, sour is bitter is oke ini ya. Oke. Artinya betapa enaknya bakso. Pada materi ini kita nantinya akan Bitter is sour is oke. 4 kelompok. Sudah menjadi 4 kelompok ya. Ibu bagikan dulu ininya. Pertama, tugas yang pertama. Kalian mengelompokkan jenis makanan sesuai dengan rasa. Maju semua, sini. Maju aja, nanti yang ngomongnya ini ya. Ayo, maju. Perhatikan ini dari kelompok apa saja itu? Ya, di tengah-tengah. Klop. Bom. Hei, nanti dulu. Ada tugas, ya. Evaluasinya terlewat. Senang belajar tentang rasa-rasa. Mudah-mudahan hasil evaluasinya bagus. Nanti ibu koreksi ya, nanti ibu bagikan. Ya, oke. Itu saja. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maria, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bu, ya pada kesempatan hari ini ya Bu ya, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi tentang kegiatan supervisi kemarin di kelas 5. Ya, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait tentang kegiatan kemarin. Ya, mungkin pertanyaan yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan supervisi kemarin. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu sudah mengajak saya ya bekerja sama dan melakukan observasi supervisi. Sedikit gugup ya Bu ya, pasti ada perasaan sedikit gugup karena walaupun sudah terbiasa melaksanakan proses pembelajaran juga namanya juga didampingi gitu ya, jadi ada saja pasti perasaan gugup. Tapi sejauh ini alhamdulillah berjalan lancar seperti itu. Alhamdulillah ya
kegiatan kemarin sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan kembali tentang area pengembangan ya atau area yang dikembangkan di kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan? Ya. Area yang saya kembangkan itu literasi ya Bu ya, literasi dan kolaborasi. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada proses diskusi, pembagian kelompok seperti itu. Jadi langkah-langkahnya ya yang pertama pasti saya menyusun modul ajar dulu. Modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi KSE. Lalu langkah selanjutnya itu saya membagi kelompok, membagi kelas dalam beberapa kelompok dengan sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa ya, dari mulai yang auditori, visual dan kinestetik seperti itu. Nah, tadi ini ya Bu, maaf saya akan menyampaikan sedikit hasil observasi kemarin di kelas 5 ya. Nah, seperti tadi yang Ibu ucapkan ya, saya itu kemarin mengamati bahwa Ibu itu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, seperti yang tadi dikatakan juga, jadi lebih ke minat dan gaya belajar siswa ya. Ibu di sana itu membagi siswa menjadi beberapa kelompok ya, sesuai dengan gaya minat dan gaya belajarnya. Ada yang visual, kemudian ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Ibu juga membuat kegiatannya sesuai dengan gaya belajarnya ya. Untuk yang visual itu Ibu memberikan gambar kepada siswa, kemudian yang auditori itu Ibu memutarkan sebuah video pembelajaran, dan yang kinestetik itu Ibu melakukan pengamatan langsung. Artinya si anak itu mengelompokkan beberapa jenis makanan sesuai dengan rasanya seperti itu ya Bu ya. Itu hasil pengamatan saya kemarin ya, ketika melakukan observasi di kelas ini. Nah, baik Bu, jadi area pengembangan yang Ibu tekankan itu pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa seperti itu ya Bu ya. Nah, sejauh mana ya Bu ya area pengembangannya yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak? Menurut saya sudah lancar ya Bu, bisa disebut berhasil. Cuma sedikit banyaknya pastilah ada saja kekurangannya seperti itu. Tentunya dengan hasil evaluasi masukan dari Ibu, nantinya saya akan tahu gitu di mana letak kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Baik Bu ya. Jadi untuk kegiatan kemarin itu sudah berjalan baik walaupun masih ada sedikit kekurangan. Nah, kira-kira kendala apa sih yang Ibu hadapi ketika kegiatan kemarin? Ya. Kendala dari yang saya hadapi kemarin itu yang pertama pasti dari konsentrasi siswa ya Bu ya. Jadi ada saja beberapa anak yang memang masih kurang aktif dalam kelompoknya. Bisa disebutkan karena memang jadi kurang konsentrasi gitu Bu. Terus juga dalam manajemen waktu. Nah, saya sedikit kesulitan dalam manajemen waktu karena sudah tiba-tiba habis saja waktu proses pembelajaran gitu. Padahal tahapan-tahapan itu masih ada gitu. Itu karena anak-anak atau siswa itu lebih santai atau lebih terfokus pada satu kegiatan, misalnya mengerjakan tugas terlalu lama seperti itu. Tadi Ibu bilang itu kan anak-anak itu terkendala dalam konsentrasi. Nah, itu mengapa bisa terjadi? Kalau dari hasil penelusuran saya ya Bu ya, saya selidiki, saya juga proses bertanya pada siswa tersebut gitu. Rata-rata memang karena mereka itu jarang sarapan gitu Bu. Disebabkan karena mereka itu tadinya tidak sarapan gitu. Karena kan memang jam bahasa Inggris kan jam pertama, jadi pas ketika masuk mereka belum sarapan, itu yang membuat terganggu. Jadi ketika perut lapar pasti kan otomatis membuat mereka tidak berkonsentrasi seperti itu. Terus kalau untuk manajemen waktu ya itu tadi, jadi kurang kesepakatan lah. Harusnya memang kita membuat kesepakatan dari awal gitu dengan siswa masalah waktu gitu seperti itu. Ya, baik. Jadi Ibu nanti akan lebih sering mengingatkan siswa itu untuk sarapan terlebih dahulu ya Bu ya, sebelum berangkat ke sekolah. Ibu juga nanti akan menyepakati durasi waktu bersama siswa dalam pengerjaan tugas tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perencanaan
depannya itu akan lebih seperti apa gitu Bu? Kalau untuk dari masalah atau dari kendala yang saya hadapi, pasti ya saya setelah menemukan kendala seperti itu, pasti saya akan langsung membuat proses perubahan sedikit demi sedikit dengan selalu mengingatkan setiap pulang sekolah, sebelum pulang sekolah mengingatkan para peserta, para siswa gitu ya, para peserta didik, besok sebelum berangkat sarapan dulu di rumah, karena pentingnya sarapan itu memang untuk mendukung proses pembelajaran. Dengan perut lapar itu akan mengganggu konsentrasi kita, membuat kita akan menjadi tidak nyaman di kelas, akan gelisah gitu. Terus juga ya itu juga membuat kesepakatan kelas itu ya, jadi tentang durasi, tentang step-step pembelajaran itu harus disepakati gitu. Juga saya juga harus melihat situasi gitu, kondisi siswa ketika proses pembelajaran, supaya proses pembelajaran juga berjalan lancar. Jadi tidak hanya membuat saya hanya nyaman saya saja gitu, tapi juga siswa juga harus merasa nyaman ketika proses pembelajaran seperti itu. Bagus sekali Ibu ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang diberikan ya. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi ke depannya dan semoga menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang baik ya, saya akan memberikan waktu kepada Bapak Arif selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik kepada Ibu Maria. Mari Bapak. Kesempatannya Ibu Yorok dan Ibu Maria, sedikit umpan balik untuk Ibu Maria. Ya. Ibu Maria. Ya. Ibu Maria. Tadi beberapa hal yang ingin diungkapkan oleh Ibu Yorok selaku pengamat coach ya, seperti observasi dalam kegiatan yang Ibu Maria lakukan itu bisa tergali beberapa ya, adalah masalah tentang kendala yang dihadapi oleh siswa ya, berdasarkan dari area pengembangan yang Ibu awal utarakan ketika para observasi dengan Ibu Yorok. Tadi Ibu Yorok sudah menggali Ibu Maria tentang kendala apa saja yang dihadapinya, kemudian apakah area pengembangan itu sudah tercapai atau belum, kemudian rencana tindak lanjut yang akan Ibu Maria lakukan ke depannya seperti apa dalam pembelajarannya. Itu sudah ada beberapa kali disebut oleh beliau dalam percakapan yang tadi, dan yang saya katakan bahwa penerapan ini sudah lebih baik ya, sudah agak lumayan ada kelihatan coachingnya dari Ibu Yorok kepada Ibu Maria. Kemudian Ibu Yorok juga tadi ada memberikan pertanyaan yang beberapa kali yang cukup untuk memberikan penjelasan yang panjang dari Ibu Maria. Berarti kan itu adalah sebuah pertanyaan yang menggali, kemudian dan juga itu bisa juga oleh Bu Yorok kembangkan lagi sebenarnya itu bahwa pertanyaan tentang kendala yang dihadapi Ibu Maria dalam pembelajaran itu kenapa siswanya kurang konsentrasi, mungkin bisa Ibu Yorok tanyakan lagi hal-hal yang lainnya selain ketidaksiapan dalam hal sarapan, mungkin bisa tanyakan hal yang lainnya, ketidaksiapan dalam apalagi agar anak untuk bisa lebih siap lagi dalam pembelajaran. Oke, kemudian umpan balik yang lainnya kepada Ibu Maria. Setelah Ibu Maria memperoleh gambaran tantangan dan kendala terutamanya, terus kemudian Bu Maria udah kebayang, udah kepikiran bagaimana untuk cara mengatasi hal tersebut seandainya itu akan terjadi kembali dalam pembelajaran yang Bu Maria lakukan. Itu Bu Maria bisa memberikan solusi atau memberikan langkah-langkah bagaimana kedepannya agar kendala-kendala yang tadi Ibu Maria sebutkan bisa teratasi dalam pembelajaran berikutnya ya. Mungkin itu sedikit dari saya Bu Yorok untuk proses patung seperti ini. Intinya bahwa yang pertama Ibu Maria telah mampu mengungkapkan ya apa yang menjadi kendalanya, dan Ibu Yorok kemudian tadi sudah menggali beberapa kali hal-hal yang ingin diketahui oleh Bu Yorok, kemudian mengajak Bu Maria untuk melakukan atau meminta upaya tindak lanjut dari pembelajaran yang telah Ibu Maria lakukan. Mungkin sedikit Bu Yorok dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya ya Pak ya, terkait kegiatan pasca observasi kali ini ya. Alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah berjalan dengan lancar
mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan sekarang diakhiri dengan kegiatan pasca observasi. Percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan kita semua kedepannya menjadi lebih baik lagi.